Baik. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam pengantar, sepakat semua ulama kita, salat Id itu bisa dilaksanakan di dalam masjid, bisa juga dilaksanakan di luar masjid. Dalam hal ini di lapangan atau di tempat yang terbuka. Sekalipun kalau misalnya kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih sering melaksanakan salat Id di tempat yang terbuka daripada di masjid. Ya. Tapi sepakat ulama dua-duanya boleh. Sepakat juga ulama seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penduduk Makkah lebih baiknya di masjid karena keutamaan yang dimiliki oleh Al-Masjidil Haram. Sepakat juga ulama, kalau masjid itu sempit, tidak bisa menampung jamaah yang banyak, maka lebih baik di lapangan saja atau di tempat yang terbuka, ya, supaya bisa menampung lebih banyak jamaah untuk melaksanakan salat Id. Karena salat Id ini termasuk syiar agama, ya, maka disemarakkan, dinampakkan secara terbuka. Yang berbeda pendapat ulama tadi pada saat masjidnya luas ini, Pak, luas itu masjid. Luas, bisa menampung banyak sekali jamaah. Apakah tetap lebih baik di tempat terbuka di luar masjid atau lebih baik di dalam masjid? Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat lebih baik di lapangan. Alasannya itu tadi, karena Nabi lebih banyak melaksanakannya di lapangan. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang umum diikuti di Indonesia, lebih baik di masjid. Kalau masjidnya luas bisa menampung banyak jamaah. Mengapa dulu lebih sering Rasulullah melaksanakan di lapangan? Seperti ini saya ceritakan. Ada dua kategori masjid itu di masa Nabi. Ada namanya masjid jami, ya, ada masjid kaum. Masjid jami itu bukan hanya dipakai 5 waktu, dipakai Jumatan di Masjid Nabawi. Masjid kaum kira-kira kalau kita sekarang seperti masjid kompleks lah, ya, cuma dipakai 5 waktu, tidak dipakai Jumatan. Jadi sahabat itu yang tinggal di katakanlah di pedalaman-pedalaman mereka kalau 5 waktu silahkan di masjid kaum itu. Tapi kalau seperti misalnya mau lebaran itu masuk ke kota, maka ini masjid tidak bisa menampung banyak jamaah. Dilaksanakanlah salat Id di tempat yang terbuka tersebut. Nah, itu saja sebetulnya masalahnya. Nah, sekarang tadi ada masjid, dia punya halaman yang luas, ya, punya halaman yang luas. Sebagiannya di dalam masjid, sebagiannya di luar masjid di lapangan. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Jadi untuk salat berjamaah, Pak, untuk salat berjamaah antara imam yang berada di dalam masjid dengan makmum yang berada di luar masjid, ketentuannya itu adalah boleh dilaksanakan seperti itu dengan syarat. Apa saja syaratnya? Yang pertama, bahwa makmum tersebut bisa mengetahui perpindahan gerakan imam. Dia tahu perpindahan gerakan imam dengan cara apapun itu. Apakah misalnya melalui suara, baik ada loudspeakernya, kedengaran keluar, atau ada satu orang yang kalau imam sudah Allahu Akbar, terus dekat pintu masjid, dia keras lagi Allahu Akbar, sehingga kedengaran, ya. Atau dia bisa melihat dari luar masjid, tapi dia bisa melihat ke dalam masjid itu, lagi ruku, sujud dan sebagainya. Itu syaratnya, harus tahu perpindahan gerakan imam. Kemudian yang berikutnya, safnya itu masih berkelanjutan, Pak. Tidak terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Ya, makanya tidak bisa misalnya, di masjid di sini, terus bapak di rumahnya di dalam kamar, saya di rumah saja deh, ikuti yang di masjid. Kan di rumah terdengar suara imam, dia takbir di masjid terdengar sampai di rumah, iya terdengar, tapi tadi safnya tidak berkelanjutan. Tapi kalau misalnya seperti masjid kita ini, begitu di luar masjid langsung safnya itu bersambung, Pak. Begitu seterusnya. Maka untuk kondisi seperti masjid kita diperbolehkan. Sebagian di dalam masjid silakan, sebagiannya di luar masjid. Itu diperbolehkan. Barangkali itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab.